Woi, dah. Woi, Pin. Wih, gila mobil baru lagi nih. Yoi, keren nggak? Gila. Keren sih. Tapi gua nggak nyangka lo expander segede gini. Ini Santa Fe. Balik lagi di Automotivi. Nah teman-teman, kali ini kita kedatangan mobil ganteng yang satu ini, yaitu Hyundai Santa Fe GLS CRDI 2200 cc atau bermesin diesel. Konon katanya mobil ganteng ini berasa ganteng dan mewahnya kalau kita kendarain nih. Jadi seperti apa rasanya, seperti apa formanya? Nah yuk kita ikutin di video ini. Let's go. Nah, sekarang kita mulai ke eksteriornya nih teman-teman. Kalau dibandingin generasi sebelumnya, Hyundai Santa Fe ini mendapatkan penyegaran yang besar-besaran. Gimana enggak? Sekarang dia sudah memakai grill terbaru, yaitu cascading grill design dari si Hyundai. Dimana grillnya tuh terlihat seperti ini, berbentuk heksagonal, dan di sini diberikan krom-krom hitam yang nuansanya tuh elegan banget, finishingnya sangat-sangat bagus. Dan dia juga kromnya ini teman-teman, dia bukan nyambung ke lampu, tapi dia di bawahnya lampu seperti ini. Dan kalau kalian lihat grillnya, ini tuh terasa ke bawah banget. Jadi dia tuh melandai ke bawah, bukan yang kayak yang dulu tuh yang kayaknya gede banget dari depan. Jadi kesana tuh ke bawah banget, jadi besar banget. Dan yang saya suka dia tuh ada aksen seperti ini nih, yang bikin tuh kesannya lebih ramping gitu loh, lebih berotot gitu. Jadi kayak detail-detail yang bagus banget. Dan hebatnya lagi, di dalam mesinnya ini dia diberikan karet-karet seperti ini yang menambah peredaman dari si mesin diesel itu sendiri, yang biasanya diberikan pada mobil-mobil yang premium. Dan kalau teman-teman lihat lampunya, pasti keinget mirip expander, mirip apa. Memang ini memang tipe lampu bertingkat yang sudah dipakai oleh expander, Nissan Juke. Tapi nggak masalah juga karena ini keren kok. Jadi di sini itu lampu DRL-nya. Di sini lampu utamanya sudah proyektor, dan inilah lampu jauhnya sudah LED juga. Tapi untuk lampu sennya masih bohlam, dan terakhir diberikan lampu LED sebagai fog lampnya. Seperti biasa, ala-ala mobil SUV diberikan kleding-kleding plastik di bumper depan seperti ini, serta panel-panel silver di bawah. Tapi silvernya bukan silver terang, tapi silver yang gelap. Dan kalau teman-teman tahu, di bagian lampu yang tengah ini, dia tuh diberikan bolongan seperti ini teman-teman. Jadi ini tugasnya apa? Dia tuh berguna untuk angin masuk, sehingga mobil ini bisa jadi lebih aerodinamis lagi. Ditambah kapnya yang lebih landai, menurut saya mobil ini sangat baik kalau di kecepatan tinggi. Nah, ini kuncinya teman-teman. Jadi kuncinya ini berat banget dan terasa premium banget. Teman-teman tinggal kantongin aja. Dan hebatnya ketika teman-teman pencet, dia sudah detectable seperti ini, sudah otomatis. Dan yang paling saya suka teman-teman, itu adalah pintunya sebenarnya. Pintunya itu dibalut dengan handle, dibalut dengan black chrome. Dan dia di sini tombol di sini, bukan tipe yang masukin. Dan kalau dibuka itu enak banget feelingnya, apalagi pas ditutup kayaknya blep gitu. Ini salah satu yang terbaik yang pernah saya rasakan. Dan kalau teman-teman lihat dari samping, yang paling terasa adalah bagian cupnya tuh. Jadi cup mesin itu memang terasa ke bawah banget dibandingin sama bodi-bodi belakangnya yang kayaknya lebih gede, tapi cup depannya tuh sporty gitu kayak sedan. Dan kalau saya melihat bagian sampingnya, entah mengapa saya tuh teringat pada CR-V hitam, yaitu kalau teman-teman lihat jendela itu dikelilingi oleh chrome seperti ini, dan juga desain chrome di sininya lagi. Lalu di bawah dibalut dengan cladding plastik hitam yang besar banget. Entah kenapa mirip, tapi ya beda jelas. Dan yang terakhir, velgnya masih menggunakan ring 18. Kalau yang di tipe atasnya dia bakal menggunakan ring 19 yang desainnya lebih bagus lagi. Tapi dengan velg 18 pun menurut saya nggak masalah juga, masih sangat proporsional dengan bodinya. Nah sekarang kita masuk ke bagian belakangnya nih. Nah yang paling pertama saya lihat di bagian atasnya nih, ini antenanya tuh kalau saya lihat mirip kayak Kia Carens gitu. Nah lalu dia sudah dapatkan defogger, dan lampunya sudah memipis seperti ini, sudah modern banget. Dan bodinya tuh gagah gitu, lekukannya berotot banget. Lalu dikasih chrome lagi seperti ini, jadi memberikan aksen yang bertingkat-tingkat seperti itu. Di sini diberikan logonya Santa Fe
Dan yang saya bingung kenapa ya Santa Fe tuh diberikan logo seperti matahari gitu. Nah, kalau teman-teman tahu artinya boleh kasih tahu ya. Dan di sini diberikan 2.2D. Nah, benar. Di Santa Fe ini dieselnya secara cc memang lebih kecil dibandingin mesin bensinnya. Jadi teman-teman jangan kebalik, kalau di Toyota atau di Mitsubishi mungkin 2000 cc itu bensin, 2500 cc diesel. Kalau ini 2200 cc nya malah diesel. Cuma dia menggunakan teknologi CRDI dan berturbo. Nah, yang uniknya lagi adalah di bagian lampunya. Jadi walaupun dalam keadaan mati kelihatannya polos, tapi ketika dia nyala dia akan memberikan efek 3D dan akan terlihat mewah banget teman-teman. Lalu jangan lupa juga bahwa sena di bawah, bukan di bagian atas. Nah, ini ada something yang membuat mobil itu beda gitu. Dan terakhir, yang paling menarik adalah di bagian mufflernya. Ya betul. Jadi untuk tipe yang diesel ini, dia dapat mufflernya 2, knalpotnya 2 teman-teman. Beda sama yang tipe bensin, dia itu cuma 1. Jadi dari belakang katanya keren banget. Tapi sayangnya di tipe ini GLS dia belum mendapatkan kamera mundur. Ya walaupun masangnya gampang sih, tapi kenapa sih nggak dipasangin aja? Dan dia juga belum mendapatkan electric power back door. Jadi secara keseluruhan menurut saya tuh Santa Fe ini emang gagah ala-ala SUV, cuma tuh masih terasa nuansa luxurinya gitu loh. Jadi bagus banget. Sekarang kita masuk ke bagasinya, seperti biasa. Ini masih pakai pencatan. Lalu yang saya demen tuh dia ada di sini nih. Kayak ada aksen buat megang bagasinya, jadi itu lebih enak gitu megangnya. Dan sudah cukup tinggi. Tapi yang saya rasakan walaupun kedalamannya itu cukup, tapi tingginya tuh nggak terlalu tinggi teman-teman. Karena saya melihat ininya tuh bodi dari mobil itu udah tinggi banget. Tapi tunggu dulu, karena ini bisa diangkat dan masih ada ruangan lagi yang dalam. Dan di sini kita bisa menyimpan baggage cover secara rapi. Jadi itu sistemnya lumayan praktis dan sangat bagus sekali. Dan kedua yang bagus adalah kita bisa menarik tuas di sini dan membuat bagasi jadi rata lantai. Ini akan mendapatkan ruangan yang besar banget, dan hebatnya lagi di sini ada tombol yang kalau teman-teman pencet dia akan secara otomatis menutup baris kedua, hingga kita lihat mendapatkan bagasi rata lantai yang super besar walaupun tidak terlalu tinggi, tapi tetap praktis dan bagus. Nah, sekarang kita udah masuk ke bagian dalam dari mobil ini. Yang pertama kali saya rasain tuh pas duduk langsung di kursi driver, itu pertama kursinya tuh meluk banget gitu. Yang ini supportnya gede, yang ini supportnya gede, dan di paha sini sebelah kanan kiri itu dia Newport juga, jadi kayak sayap begitu. Dan di depan sini dia ada lebihnya juga, jadi paha kita tersangga dengan baik sampai ujung gitu, sampai di belakang dengkul. Itu feel-nya kayak ada kursi tebal, empuk yang meluk kalian gitu. Jadi feel-nya enak gitu di sini duduknya. Jadi nice untuk bagian kursinya. Dan untuk pengaturan kursinya itu secara elektrik di sebelah driver, bisa naik turun, maju mundur, terus reclining, dan lumbar support satu arah. Dua arah, jadi ke depan sama ke belakang doang berarti ya. Tapi sayangnya di tipe GLS ini yang di bagian penumpang kiri itu masih diatur secara manual. Nah, next yang saya notice lagi dari duduk di sini itu sebenarnya di bagian tengah sini nih. Kenapa di bagian tengah sini? Pertama besar, dia luas, lega gitu, besar, kompartemennya banyak. Ada di sini, di mobil ini banyak kompartemen di sini. Di sini ada 2 cup holder besar, di sini ada yang tempat penyimpanan terbuka yang besar, di sini juga ada. Dan handrest dan console boxnya itu gede, nyangga tangan lumayan enak, bisa 2 tangan. Dan console boxnya ini ada 2, satu di atas seperti ini, dan di bawah yang lumayan dalam dan cukup besar. Nah, yang saya suka lagi, di setiap tempat penyimpanan terbuka di mobil ini tuh di bawahnya dikasih kayak karet-karetan gitu, biar kalau kita taruh barang, kayak contohnya kartu seperti ini, dia nggak retol kalau mobilnya lagi jalan. Nah, setelah itu small details yang bikin kita lebih senang jadi pemilik mobilnya. Tapi, untuk masalah kompartemen, di bagian pintu-pintu, di sisi pintu, itu door pocketnya tuh lumayan kecil menurut saya. Saya naruh botol ini aja sampai harus miring gitu di sini. Dan door pocket depannya juga agak kecil. Dan lagi di sini ada tempat penyimpanan. Di bawahnya dilapisi karet dan bertekstur kayak gerinjil-gerinjil gitu, kayak speaker di situ. Jadi ada teksturnya, lucu banget. Dan glove boxnya dibuka soft opening, dalamnya masih plastik.
nggak gitu besar tempat penyimpanan, tapi oke juga. Yang kedua, di tengah ini yang besar itu ada banyak tombol. Tombol apa aja? Yang pertama, rem parkir udah elektrik, itu udah nice banget. Yang kedua ada fitur auto hold, jadi sama aja kayak brake hold. Terus ada untuk ngatiin sensor parkir di sebelah kiri. Di sebelah kanan ini ada drive mode. Di bawah ini ada hill descent control. Nice banget, jadi udah ada banyak fiturnya walaupun di tipe GLS. Dan drive mode-nya ini kalau di tipe yang diesel itu dapat 4. Jadi ada comfort, eco, sport, dan smart. Jadi kalau comfort itu ya kalau kalian mau bawa secara normal aja. Dan kalau eco, kalau kalian lagi pengen hemat, duitnya lagi habis, malas beli bensin. Terus yang ketiga, tipe sport, itu nanti kita akan bahas di driving experience, dan itu gila banget. Itu bikin bego. Kenapa bikin bego? Nanti kita kasih lihat. Terus yang terakhir ada smart. Smart itu apa? Smart itu jadi dia akan milih secara otomatis dari tipe cara berkendara kalian. Jadi kalau kalian lagi santai gitu, itu dia bisa masuk eco. Kalau tiba-tiba kalian gas kenceng, dia bakal masuk tipe sport sendiri. Jadi itu tipe smart. Lalu di tempat penyimpanan sini juga ada colokan USB, aux. USB-nya ada 2 USB port, tapi yang satu kayaknya buat ngecas. Dan ada colokan 12 volt di sebelah kiri. Dan colokan USB yang buat ngecharge dan 12 volt itu dikasih penutup seperti ini, yang menurut saya lumayan indah kalau dilihat. Jadi kayak dia ngembung gitu ya, jadi bagus lah. Tapi kenapa nggak sampai tengah sini aja, dibuka ke atas gitu. Terus hal yang kalian notice lagi dari tengah sini itu yang banyak diprotes dari mobil ini, yaitu head unitnya. Head unit ini cuma 5 inci, kecil, dan nggak touchscreen. Jadi walaupun tombol-tombolnya ini besar, tapi layarnya terlalu kecil. Tapi jangan kecil hati dulu, walaupun head unitnya kecil begini dan nggak advance, tapi suara di mobil ini katanya menggelegar dan bagus untuk didengar. Kita sekarang masuk ke AC. Di tengah sini layar AC-nya tuh udah digital, tapi di sini ada knob 2 untuk ngatur suhunya. Ya, ada 2 karena ini udah dual zone. Saya bisa ngatur sendiri, penumpang sebelah kiri bisa ngatur sendiri. Tapi misalkan ini udah beda, bisa dipencet sync untuk nyamain ke suhu yang sebelah kanan, sisi driver. Nice banget. Dan ini udah auto climate juga. Dan kalau lihat di sini ada clean air, itu apa? Sebenarnya kita juga nggak tahu. Tapi setelah kita lihat dan baca-baca, ini ternyata kurang lebih mirip Nano E di CR-V Prestige yang pernah kita bahas. Untuk kalian tahu, kalau misalkan kita matiin mobil ini, mati ya, kita nyalain lagi dengan AC tadi masih nyala. Ini jangan dilakukan di mobil lain. Dia nggak langsung nyala AC-nya, padahal di sini nyala. Dia ada sekitar 3, 4, 5, sekitar 5 detikan baru AC-nya bakal nyala lagi. Dan itu katanya untuk membantu kinerja mesin AC supaya bekerja lebih lama. Maksudnya lebih tahan lama. Karena kalau AC, mobil nyala, AC kita nyalain, itu langsung nggak bagus. Bikin memperpendek umur AC. Jadi nice banget buat mobil ini. Yang terakhir itu desain dashboard dan pemilihan bahan dari mobil ini. Ini udah oke banget. Semuanya dikasih kulit di sini. Dan kalau kalian kira ini kulit, ternyata bukan. Ini soft touch aja. Emang soft touch. Tapi di sini dikasih jahitan palsu dan nggak apa-apa. It's okay karena jahitan palsunya nggak kelihatan palsu. Jadi malah mempercantik. Di sini setirnya juga kulit. Di sini bahannya sama seperti di sini. Di tengah dia udah soft touch dan jahitan palsu. Di sini pasti di sini dikasih aksen seperti karbon-karbon warna abu-abu gitu. Dan ini nice banget. Jadi kelihatan cantik gitu. Desain dashboardnya kayak 2 tingkat, di atas sama di bawahnya. Dan di tengah-tengahnya itu ada aksen karbon warna abu-abu seperti itu. Jadi nice banget, kayak stage gitu, bagus. Di bawah AC sini itu kalau kalian lihat ada stability control ya, ini mobil. Di sebelahnya tuh ada illumination buat di dalam mobil. Jadi kalau kalian nyala lampu, di bagian sini tuh ada lampunya. Dan di sebelah kanannya ada leveling untuk headlamp. Jadi mobil ini, kalau kita duduk di mobil ini tuh serasa lengkap gitu. Kalian mau ngapain aja ada. Asal bukan touch head unitnya. Udah mulai ya?
Iya, emang di sini saking enaknya bener-bener bikin ngantuk banget. Kenapa? Karena ini joknya empuk banget, udah kulit semua, dan ini udah empuk banget semuanya. Posisinya juga lega, jaraknya udah jauh banget, dan kalau kita majuin, nah di sini kuncinya. Dan ini masih sisa space juga. Ini juga bisa naik turun. Ininya, sandarannya. Dan yang unik ya di sini adalah kalau sandaran dinaikin, dia bawahnya bakal maju dikit. Dan kalau sandarannya di belakangin, dia bakal mundur sedikit. Dan paling mentoknya segini. Tapi ini udah enak banget. Posisi duduknya juga enak, apalagi ditambah udah ada armrest di sini yang gede banget, ditambah cup holder. Duduknya begini, ini udah enak banget teman-teman. Cuma sayangnya di daerah sini, memang speaker ini menambah kesan yang mewah, yang berbeda. Tapi di sini ya seperti yang Randolph bilang, ini bukan kulit, ini soft touch. Sayangnya di sini menurut saya itu terlalu polos teman-teman. Andai dia diberikan aksen black piano di sini, bisa bikin interior itu lebih elegan gitu. Tapi kalau ini tuh terlalu polos, plastik semua gitu untuk mobil di harga segini. Penyimpanannya juga bagus. Kenapa? Di sini ada colokan dan di sini diberikan aksen buat naruh HP seperti ini. Jadi ini tuh praktis banget sistemnya. Saya suka banget. Di sini juga ada biasa, dan di sini sebelah kanan juga sudah ada penyimpanan. Overall enak banget duduk sini. Walaupun memang ini bukan tipe sudutnya tuh tinggi gitu. Ini masih agak sedikit terasa agak bolong gitu di bagian pahanya. Tapi nggak apa-apa, ini udah nyaman banget. Untuk bagian tengah, ini juga salah satu yang terenak. Kenapa? Karena dudukan tetap empuk walaupun belakangnya agak keras sedikit, tapi sudah diberikan headrest yang empuk. Cuma sayangnya AC-nya cuma ada di sini teman-teman, di bagian tengah, dan di bagian belakang nggak ada. Ini yang menurut saya adalah kekurangan terbesar dari si Santa Fe. Apalagi di bagian kedua ini pun AC-nya nggak bisa diatur besar kencangnya. Jadi kalau misalnya di depan kecil, ya udah panas deh, apalagi yang paling belakang. Sedangkan kalau mau yang di belakang paling kenceng, yang di depannya kedinginan, jadi serba salah. Alangkah bagusnya kalau diberikan AC di baris ketiga. Ada, tapi itu di tipe tertingginya. Sayang sih di tipe terendahnya nggak diberikan. Dan satu lagi yang saya kaget adalah bagian bawah dari lantai si Santa Fe ini benar-benar rata teman-teman, nggak ada gundukan sedikit pun. Saya sih suka banget ya kalau lantai dari baris kedua tuh rata, jadi tuh kesannya enak dan lega gitu. Nah sekarang itu di bagian belakangnya, seperti yang teman-teman lihat, memang mobil ini uniknya adalah dia tuh rendah banget teman-teman. Jadi tuh bagian tengah ininya tipis banget dan rendah banget. Memang mungkin emang bener-bener buat anak kecil ya, tapi kalau kita lihat dia tuh masih ada sisa 4 jari di posisi moderat. Masih bagus, masih lumayan lega. Cuma sayangnya karena rendah, jadi memang duduknya tuh beberapa setengah jongkok. Dan kita juga sudah menambahkan armrest, headrest yang proper. Walaupun kepala sudah tipis banget, sayangnya dia nggak bisa dimundurin, jadi posisinya agak tegak begini. Mungkin kalau buat anak kecil ya masih enak dan lega, cuma jadi kurang rileks saja gitu. Cuma hebatnya lagi adalah di belakang sudah mendapatkan colokan 12 volt serta tempat penyimpanan cup holder. Nah kali ini saya lagi sendiri nih, jadi saya mau review gimana rasanya driving experience dari si Santa Fe ini. Kalau dari visibilitasnya, mobil ini memang sih jadi ala-ala SUV seperti biasa. Kaca depannya itu memang bukan yang tinggi-tinggi gimana, jadi dia memang agak sempit. Tapi overall saya tuh merasa pilar A-nya tuh cukup kecil, ditambah dia diberikan kaca di dekat spionnya. Jadi secara visibilitas itu masih enak banget. Dan walaupun dashboardnya ini cukup lebar dan cukup tinggi, tapi itu masih enak aja gitu ngeliatnya. Mungkin karena posisinya juga yang termasuk tinggi, jadi nggak terlalu masalah banget. Dan untuk handlingnya sendiri, handlingnya pun cukup unik. Jadi dia tuh sudah memakai electronic power steering, dan dia termasuk enteng, tapi ketika lagi di kecepatan rendah, ketika lagi rendah, lagi parkir, dia tuh langsung terasa enteng banget setirnya. Tapi begitu kita lagi dalam kecepatan tinggi, setirnya akan langsung memberat banget. Walaupun saya sendiri sebenarnya sedikit kurang suka, karena kadang-kadang agak terasa seperti artificial banget. Tapi nggak apa-apa, karena pengendaliannya enak banget. Dia tuh bener-bener walaupun mobil tinggi, tapi nggak berasa limbung. Dan tajam banget teman-teman, sigap banget, dan feedbacknya sangat enak. Jadi memang ini salah satu large SUV yang pengendaliannya sangat baik. Dan yang paling saya suka lagi adalah radius putaran teman-teman. Mobil sebesar ini
tapi radius putar itu termasuk tajam dibandingin sama Fortuner yang kita tahu mobilnya tuh radius putar gede banget, jadi kalau lagi belok-belokan atau lagi parkir tuh susah banget. Tapi kalau yang ini kecil banget dan ini memudahkan banget di jalan-jalan kecil. Lalu body roll sendiri memang masih berasa, tapi minim banget. Mungkin ini karena memang settingan suspensinya yang cukup stiff, jadi itu membuat ketika bermanuver tinggi body roll masih sangat minim. Ditambah ini supportnya benar-benar yang terbaik yang pernah saya rasakan loh. Ini gede banget dan benar-benar menopang badan dengan sangat baik. Jadi itu benar-benar berasa dipeluk banget, bener yang kata Randolph tadi. Nah dari segi kenyamanannya juga, wah ini sih luar biasa sekali sih. Dari segi ergonomisnya teman-teman, ini bener joknya tuh enak banget, kulitnya bener empuk dan semuanya sudah soft touch teman-teman. Ditambah setirnya yang juga sudah empuk, sangat lembut. Ini ergonomisnya enak sekali. Lalu belum situ juga, karena pengaturan dari kursinya ini sendiri sangat lengkap. Jadi kita nggak usah pusing mau atur naik turun, maju mundur, hingga lumbar support yang dua arah. Ini enak banget pengaturannya. Dan dari segi suspensinya ini memang bukan yang empuk banget, bukan. Jadi dia tuh empuk, nyaman, tapi dia tuh lebih terasa rigid gitu. Bener-bener suspensi dewasa banget ala-ala mobil premium. Entah kenapa ketika saya merasakan di posisi tidur atau jalan rusak, ini tuh bobot dari mobil ini terasa banget. Bener mobil ini tuh terasa berat, dan ketika kena tuh mantap gitu, terasa dep gitu, enak. Lalu terakhir, kalau dari sisi kekedapan kabinnya, mobil ini udah oke banget lah. Saya udah no komplain. Paling hanya sedikit banget suara dari mesin diesel tersebut. Walaupun minim banget, bener minim banget, sampai kadang saya lupa bahwa itu mesin diesel teman-teman. Jadi saya juga nggak heran sih kalau kita lihat tadi yang saya jelasin bahwa pintunya tuh berat banget. Memang nggak heran, ini tuh peredaman dari pintunya, bahkan dari plafonnya yang saya pencet-pencet tuh empuk dan tebal banget. Ini mengakibatkan tuh kabinnya tuh bener terisolasi dengan baik. Saya salut sama Santa Fe ini. Dari segi performanya, wah mobilnya juga jempolan banget teman-teman. Dengan mesin dieselnya, dia tuh termasuk hemat banget, karena di dalam kota dia bisa mendapatkan angka 1/11 km per liter. Itu hebat sekali. Ditambah di luar kota, kalau kita eco driving, dia waktu itu saya mendapatkan angka di 18,5 km per liter. Jadi tuh secara efisiensi mobil itu bagus banget dari segi mesinnya. Ditambah bukan sekedar hemat. Kalau sekarang kan mobil hemat tapi performanya biasa aja. Yang ini teman-teman, ini dieselnya kencang banget. Kalau kita bejak, apalagi di mode sport, itu tarikannya langsung bener-bener tuh ketabrak ke belakang banget, kencang banget. Dan kemarin kita coba 0-100 bisa didapatkan di angka 8,4 detik teman-teman. Itu luar biasa banget untuk mobil sebesar ini loh. Ini bagus sekali mesinnya. Nah untuk pengeremannya juga enak teman-teman. Pengeremannya cukup smooth, linear, dan yang saya ketemukan lagi adalah pedal gasnya sudah piano, jadi injakannya tuh terasa ala-ala mobil premium gitu. Jadi secara overall, improvement terbesar dari si Santa Fe di generasi terbaru ini adalah di bagian driving experience-nya. Dan memang saya harus mengakui, dibandingkan para pesaing-pesaingnya di kelas SUV seperti Fortuner, Pajero, atau CR-V, bisa kita bilang gitu. Walaupun sebenarnya ini melawan si CX-9 ya, tapi dibanding itu semua, mobil ini memang memiliki fun to drive dan pengendalian yang paling enak. Nah, sekarang saya akan memberikan 3 alasan kenapa saya suka banget sama si Santa Fe ini. Yang pertama adalah performanya teman-teman. Mesin diesel 2200 cc turbonya ini kenceng banget, bener-bener kerasa banget tenaganya. Dia 0-100 cuma 8 detikan, dan dia termasuk hemat. Karena di dalam kota pun dia bisa mendapatkan bensin sebesar 11 km per liter. Jadi udah kencang, hemat. Ini bagus banget performanya. Dan teman-teman, yang kedua yang saya suka adalah walaupun mobil ini adalah mobil diesel dan large SUV, tapi entah kenapa tuh dia masih fun to drive banget. Mengendaranya tuh masih enak banget, masih terasa premium sekali. Dan terkadang saya sampai lupa bahwa ini tuh large SUV, lebih seperti mengendari sedan-sedan. Yang ketiga yang saya suka adalah desainnya. Ya memang desain memang subjektif, tapi menurut saya teman-teman, dari depan itu desainnya tuh unik. Hingga ke dalam-dalamnya juga menurut saya desainnya itu anti mainstream dan terasa banget mewahnya. Pemakaian warna coklat, dashboard yang bertingkat, dan jok kulitnya itu tuh unik teman-teman, nggak mainstream yang kayak misalnya full hitam gimana.
ini tuh terasanya mewah dan terasa premium sekali sentuhan-sentuhannya. Sekarang kita masuk ke 3 hal yang kita nggak sukai dari mobil ini, atau kekurangan minornya lah. Yaitu yang pertama, kalau kalian lihat dengan jelas itu head unitnya. Head unitnya karena banyak yang mengeluh, cuma 5 inci dan nggak touchscreen. Itu menjadi salah satu kekurangan dari mobil ini. Tapi bingung juga kalau kalian mau gantinya gimana gitu. Mungkin nanti di Santa Fe 2020 atau 21 yang udah facelift ada head unit yang baru, dan kalian mungkin bisa ganti gitu, beli head unit Santa Fe yang baru dimasukin ke sini mungkin. Pokoknya kamera mundur yang paling simpel, terus power back door, ya seperti itulah. Harusnya dengan mobil harga segitu, ditambahin yang kecil-kecil gitu juga nggak gitu mahal. Dan orang kalau lebih mahal sedikit juga mau gitu belinya masih. Yang ketiga, dan nggak major banget gitu, ini minor ya, itu di baris ketiga nggak ada AC-nya. Sebenarnya nggak sampai panas banget juga, cuma lebih asik aja. Kalau ada AC mungkin satu lagi gitu kecil di belakang, ada 2 di kanan dan kiri. Yaitu 3 kekurangan dari si Santa Fe diesel GLS ini. Jadi memang kekurangannya itu nggak major, tapi kita notice ada 3 hal yang kita nggak sukai dari mobil ini. Nah, jadi kira-kira itu kesimpulan dari Hyundai Santa Fe ini. Buat teman-teman yang pengen large SUV, pengen diesel bertenaga kencang, tapi masih pengen fun to drive dan masih ingin terasa mewahnya, menurut saya Santa Fe ini adalah pilihan yang sangat tepat. Karena di harga 500 juta, menurut saya ini mobil yang paling terasa mewah, paling kencang, dan paling enak dibawanya teman-teman. Cuma kenapa kurang laku ya? Jadi kira-kira itu aja review dari kami. Kalau gitu, jangan lupa klik like, share, dan subscribe di channel Automo TV. Kalau gitu, see you in the next video masih di Automo TV.